Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu analisa laporan keuangan lembaga pengelola zakat baik Bajnas maupun Lajnah. Dalam laporan keuangan yang sudah kita susun tadi, berdasarkan akuntansi 109, yang tujuan utamanya adalah sebagai informasi, ya, menyajikan informasi keuangan yang tujuannya untuk memberikan informasi dan bermanfaat bagi pengambil kebijakan. Ya. Apa manfaatnya? Tentu ini kalau kita lihat laporan keuangannya disusun sesuai dengan standar. Yang kedua, laporan keuangan ini harus kita buat analisanya, ya, karena validitas, akurasi pencatatan dan penyajian laporan keuangan ini harus diukur dari dianalisa baik laporan keuangan sebelumnya dibandingkan dengan laporan keuangan yang sekarang, maupun dibandingkan laporan keuangan sesama LAJ atau Badan Zakat Nasional, ya. Termasuk nanti rasio-rasio keuangan yang di sini sudah disajikan, ya. Ya, tujuan laporan keuangan mungkin tidak perlu diulang, kita skip saja, ya. Nah, kita langsung ke kinerja keuangan lembaga zakat, ya. 2018 atau akhir 2019 mungkin, ya, Bajnas mengeluarkan pedoman, ini laporan kinerja keuangan lembaga zakat yang dirangkum dalam rasio-rasio keuangan lembaga zakat, ya. Nah, kinerja yang utama di lembaga keuangan itu, di lembaga zakat ini, terutama dibagi dua, ya. Pertama, kinerja pengumpulan. Di situ ada rasio pertumbuhan, ya, atau capaian pengumpulan zakat dalam satu periode, apakah dalam bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan setahun dibandingkan dengan periode sebelumnya, ya. Atau pertumbuhan dana zakat dibandingkan dengan pertumbuhan dana yang lainnya, zakat, infak, sedekah, dan lain. Kemudian yang kedua, pertumbuhan data lengkap muzaki, ya. Jadi kita punya data apakah muzaki kita bertambah, tetap, atau berkurang. Ini juga nanti akan mencerminkan bagaimana trust, kepercayaan yang diamanahkan oleh muzaki kepada amil kita. Kemudian kinerja pengumpulan juga, apakah dalam pengumpulan ini ada SOP pengumpulan zakat atau tidak, ya, karena kalau tidak pakai SOP di situ akan menyesatkan, ya, informasi dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian pertumbuhan dana UPZ yang telah dibentuk, ya. Berikutnya ada program kerja pengumpulan dana zakat. Kinerja pendistribusian terdiri dari program kerja pendistribusian, ini diawali dari situ. Kemudian mereka punya data lengkap mustahik, ya. Jadi kalau bisa sebelum menerima dana dari muzaki itu sudah tahu dana akan diserahkan kemana. Itu disebut dengan data mustahik. Kemudian data lengkap mustahik di UPZ, ya, kalau Bajnas dia punya unit pengumpul zakat, dia juga harus punya, karena menjadi database dalam program pendistribusian. Kemudian SOP pendistribusian yang bagaimana kalau dia langsung ke mustahik, bagaimana SOP kalau pendistribusian melalui lembaga lain, gitu, ya, atau berbarengan, konsinyasi berbarengan dengan lembaga-lembaga lain, gitu, sama. Kemudian laporan pendistribusian dan kepada muzaki maupun kepada masyarakat secara rutin. Oke, nah, dalam konteks audit syariah, informasi keuangan ini atau laporan keuangan ini hampir 70% informasi kepatuhan syariah ini bisa diperoleh dari laporan keuangan ini, ya. Maka dalam audit syariah kita bisa mengukur bagaimana rasio efektivitas penyaluran dana, ya, yang disebut dengan DCR, ya, di mana perbandingan antara dana yang dihimpun oleh lembaga zakat dibandingkan dengan dana yang disalurkan, gitu, ya, di periode yang sama dibagi dengan total dana yang dihimpun, gitu, ya, di periode yang sama, itu disebut dengan DCR. Nah, di situ ada kinerjanya, ada 90% itu efektif, 7 sampai 80% tadi yang sangat efektif, ya, di atas 90%. Kalau 70% itu efektif,
cukup efektif, dan di bawah 20% itu sangat tidak efektif. Itu salah satu kinerja dari penyaluran. Kemudian juga ini dari sisi program. Ini bisa dinilai kalau program itu untuk konsumtif, ya maka dia harus eksekusi kurang dari 3 bulan, itu dianggap cepat. Kalau 3 sampai 6 dianggap baik. Tapi kalau untuk produktif, itu eksekusinya setelah diputuskan itu minimal kurang dari 6 bulan, itu baru cepat. Gitu ya. Biasanya ini untuk program-program pemberdayaan ya. Tapi kalau konsumtif itu harus kurang dari 3 bulan, itu harus setelah diputuskan maka harus segera disalurkan. Nah ini salah satu alat ukur dalam menentukan efektivitas penyalurannya. Ya. Pertama untuk konsumtif, yang kedua untuk produktif. Itu ada rasionya. Nah kemudian tambahan instrumen dalam analisa audit syariah biasanya berdasarkan area penyaluran zakat. Itu misalnya dihitung berapa penghimpunan dana zakat di satu wilayah dibandingkan dengan penyalurannya, ya, dan dihitung juga dari total persentase persentase penyaluran di situ berapa, persentase penghimpunannya berapa. Kemudian juga kita bisa analisa berdasarkan jenis program penyaluran dan kriteria kecepatan penyaluran tadi, ya, apakah untuk konsumtif, untuk produktif, pendistribusian atau pendayagunaan. Nah, kemudian ada ACR atau alokasi untuk collection ratio. Ini rasio keuangan yang terkait dengan tadi ya, perbandingan antara penyaluran dengan penghimpunan dana, ya, dari saya sendiri. Nah, kemudian area penyaluran ini bisa dilihat dari ada satu peraturan di mana zakat dihimpun, di situ hanya boleh disalurkan, maka apabila penyaluran zakat di luar wilayah penghimpunan itu syaratnya berdasarkan zakat konvensible, ya, itu ketidakadaan mustahik di wilayah tersebut atau kondisi darurat atau kondisi khusus yang mengharuskan adanya transfer zakat antar wilayah. Sebagai contoh, hari ini mungkin banyak lembaga zakat yang menyalurkan di luar asnaf, terutama untuk kepentingan pandemi COVID, ya, penanganan itu juga sesuai dengan fatwa dari MUI. Kemudian jenis program penyaluran juga ini tadi ya, bentuknya pendistribusian zakat atau pendayagunaan. Ini kita bisa membuat persentase, ya. Nah, ini ada kriterianya di sini. Bapak dan Ibu bisa lihat sesuai dengan ininya. Kemudian kriteria penyaluran produktif tadi yang di atas 6 bulan, 6 sampai 12 sama 12 bulan, ya. Kemudian rasio ACR tadi, rasio kecepatan ya penyaluran zakat. Ini ada ukurannya. Sangat efektif, kemudian kurang efektif sampai tidak efektif. Nah terakhir, analisa laporan keuangan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah membandingkan antara neraca atau posisi keuangan tahun 2018 atau di sini 2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2013, ya, untuk seluruh akun. Kemudian berikutnya kita buatkan selisih. Ya, tahun ini, tahun berjalan 2019 misalnya, dikurangi dengan akun-akun jumlah-jumlah di 2013 atau di tahun sebelumnya, maka selisihnya berapa, itulah kita bisa mengetahui kenaikan dari masing-masing jenis transaksinya atau akun, ya. Nah, berikutnya selain diselisihkan, kita juga bisa menghitung rasio-rasio antar laporan keuangan, ya. Di sini aset lancar dibandingkan dengan total asetnya, aset tetap dibandingkan dengan total asetnya, gitu ya. Kemudian rasio saldo dana juga terdiri dari berapa persen sih saldo dana zakat, infak, sedekah, amil, nah ini dari total keseluruhan saldo dana. Begitu juga untuk liabilitas. Nah untuk LSPD itu juga sama, kita bisa melakukan perbandingan laporan keuangan di tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, ya. Kemudian kita buat selisihnya, ya, di sini 2014 dikurangi tahun 2013, selisihnya 82 misalnya untuk penerimaan profesi, ketemu 9%. Artinya adalah penerimaan zakat tahun 2014 mengalami peningkatan 9% jika dibandingkan dengan tahun 2013. Begitu juga untuk keseluruhan akun-akunnya. Ya, dalam penyaluran juga sama, cuma hati-hati kalau penerimaan naik itu bagus, kalau penyaluran itu naik itu belum tentu bagus, ya. Terus untuk melihat begitu juga di dana amil, ya, sama. Nah di dana zakat juga tadi selain kita selisihkan antar tahun, juga kita bisa melihat
Penerimaan di 2014 itu total 3,5 miliar, itu terdiri dari apa? Oh, 27% dana zakat profesi, 73 zakat mal. Artinya ini kita untuk melihat masing-masing penerimaan ini mana yang paling besar atau potensi-potensi amil yang potensi muzaki yang belum kita garap. Begitu juga dalam penyalurannya ya, dari total ini maaf bukan hak amil 14%, tapi dari porsi total penyaluran gitu ya, gini kira-kira amil itu 443 juta itu 14%. Tapi kalau dihitung dari hak amil 44 juta ini, 443 juta ini dibandingkan dengan penghimpunan, nah itu baru 12,5%. Ini untuk kita lihat portofolionya. Gitu ya. Begitu juga untuk infak sedekah kita buat selisih berbandingan ya. Untuk dana amil juga sama ya. Kita bisa melakukan hal yang sama sehingga dari sini amil, nah untuk terakhirnya kita bisa simpelkan ya total penerimaan dibandingkan dengan penggunaannya berapa persen, surplusnya berapa persen, saldo awal dan saldo akhirnya berapa persen. Ya. Nah itu informasi ini bermanfaat buat manajemen dalam rangka atau amil dalam rangka pengambilan keputusan atau buat pengawas ya dalam hal ini auditor syariah maupun pihak regulator Kementerian Agama dan para muzaki, donatur dan para mustahik. Informasi ini sangat penting ya supaya operasional lembaga zakat ini bisa kita evaluasi, bisa kita amanah yang diberikan oleh muzaki, donatur bisa dinilai ya efektivitas lembaga zakatnya maupun personal aminnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin Bapak dan Ibu bisa membaca di slide utuh ya materi ini. Karena di dalam video ini mungkin sebagian sudah kita simpulkan ada dilampirkan dalam file lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.